Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Zahra. Kemarin kan kita udah bahas nih 7 bab ya mengenai pengelolaan pendidikan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang bab ke-8 yang berjudul Manajemen Pendidik dan Peserta Didik. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Jangan di-skip dan tonton terus videonya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu manajemen pendidik. Nah, dalam manajemen pendidik itu membahas tentang pengertian manajemen pendidik, tugas, hak dan kewajiban manajemen pendidik. Yang ketiga, peran pendidik. Yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Dan yang terakhir, tentang rekrutmen dan seleksi guru serta staf. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk materi pembahasan yang akan kita bahas sudah terangkum di PPT ini. Teman-teman bisa pause aja dan kita bahas satu persatu ya. Baik, pertama yang akan kita bahas adalah apa sih manajemen pendidik itu? Apakah teman-teman udah paham? Kalau belum, yuk kita bahas. Manajemen pendidik adalah suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, selanjutnya adalah apa sih tugas, kewajiban, dan hak seorang pendidik itu? Tugas mendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Supardi tahun 2013 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Dan yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai tugas dari seorang pendidik. Sekarang kita lanjut ke kewajiban pendidik dan hak pendidik. Yang pertama, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen serta profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sedangkan hak pendidik adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang pertama, menghasilkan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan yang terakhir adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Baik teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran pendidik. Apa sih peran dari pendidik itu? Yuk kita bahas. Nah, tentunya teman-teman udah gak asing lagi kan dengar kata pendidik atau biasanya kita sebut dengan guru nih. Nah, jadi sebagian mungkin teman-teman udah tahu apa saja peran guru itu. Tapi di sini Zara tulisin lagi. Nah, teman-teman bisa baca dan bisa pause videonya ya. Nah, setelah teman-teman baca nih, tentu teman-teman bisa simpulkan kan bahwa peran guru itu sangat banyak sekali dan sangat berpengaruh sekali kepada kita, terutama peserta didik. Nah, jadi hargai perjuangannya dan jangan pernah lupakan ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah apa sih penguasaan kompetensi pendidik itu? Yuk kita bahas. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi tahun 2013, mengemukakan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik adalah 2. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar, dan yang kedua adalah penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama adalah kriteria dasar seleksi. Kriterianya adalah 8 kriteria. Yang pertama, rasional.
yang kedua ilmiah, yang ketiga objektif, yang keempat berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, yang kelima efisien dan efektif, yang keenam memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang ketujuh dilakukan secara objektif dan jujur, dan yang terakhir dilakukan dengan secara profesional. Nah, di dalam seleksi itu tentu memiliki cara dan metode. Cara dan metodenya ada 5. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Yang keempat, seleksi wawancara. Dan yang terakhir, seleksi referensi. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Apa sih tujuan adanya rekrutmen dan seleksi guru dan staf itu? Yuk kita bahas. Tujuannya ada 7 tujuan. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi pada masa sekarang dan akan datang dengan hubungan perencanaan SDM dan job analysis. Dan yang kedua, untuk meningkatkan jumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan jumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu. Nah, udah selesai nih teman-teman pembahasan kita mengenai manajemen pendidik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen peserta didik, yaitu kita sendiri yang sekarang menjadi peserta didik. Nah, teman-teman penasaran kan? Yuk ikutin terus videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu pengertian dari manajemen peserta didik itu apa sih? Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau peraturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau suatu sekolah. Nah, selanjutnya adalah apa saja sih langkah-langkah perencanaan peserta didik itu? Yuk kita bahas. Menurut Asmendri tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu ada 7. Yang pertama, forecasting, yang kedua objectives, yang ketiga polisi, yang keempat programming, yang kelima prosedur, yang keenam schedule, dan yang terakhir budgeting. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Nah, tentu teman-teman udah nggak asing lagi nih ya. Sebelum kita mengadakan penerimaan peserta didik baru itu pasti memiliki sistemnya kan. Nah, apa saja sih sistem-sistemnya itu? Nah, sistemnya itu ada 2. Yang pertama, sistem promosi, dan yang kedua, sistem seleksi. Nah, selain memiliki sistem, tentu penerimaan peserta didik baru juga memiliki kriteria. Apa saja sih kriterianya? Yuk kita bahas. Nah, kriterianya itu ada 3. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan norma. Dan yang terakhir adalah kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Nah, setelah itu terlaksanakan, tentu ada yang namanya rekrutmen peserta didik. Nah, di dalam rekrutmen itu memiliki prosedur-prosedurnya. Apa saja sih prosedur-prosedurnya? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu pembentukan panitia. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman seperti spanduk. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Dan yang kedelapan yaitu adalah pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Tentu teman-teman udah pernah ngalamin semua kan? Baik teman-teman, di sini Zara jelasin ya pengertian dari orientasi itu apa. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi
Lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, lingkungan sosial itu sendiri meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada di dalam suatu lembaga. Nah, pasti untuk apalagi kita nih, mahasiswa baru kan, pasti kita baru-baru nih ngalamin yang seperti itu kan. Nah, jadi teman-teman paham lah pasti ya kan. Baik teman-teman, nah setelah pembahasan mengenai orientasi tadi, selesai juga pembahasan kita mengenai bab ke-8 kali ini. Nah, untuk bab-bab selanjutnya teman-teman nantiin terus ya, dan jangan bosan, dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share videonya ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan see you the next video. Bye bye.